Abung, bersama kami saat ini Ketua Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur, Kiai Haji Abdul Somad Bukhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa pertimbangan MUI Jawa Timur mengizinkan sholat Idul Fitri, Pak? Apa pertimbangan MUI Jawa Timur mengizinkan sholat Idul Fitri, Pak? Baik itu di lapangan maupun di masjid. Ya, jadi begini, kami dari Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur sejak awal memang menghendaki agar tidak ada kebijakan untuk menghentikan ya kegiatan ibadah, apalagi menutup masjid. Sebab ibadah ini satu kebutuhan yang sangat mendasar ya. Dan masjid di Jawa Timur itu jumlahnya kurang lebih 43.000, musola 165.000. Dan saat ini banyak orang resah karena mereka di samping masalah ekonomi, mereka sulit untuk ibadah. Jadi karena itu kami mengharapkan kepada pemerintah provinsi ya, supaya diberi kelonggaran ya untuk masyarakat melaksanakan ibadah. Dan itu ada dasar itu. Saya membaca di dalam peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 pasal 4 misalnya, tidak ada di sana kalimat menghentikan ibadah apalagi menutup masjid. Bahkan di sana memang kalimatnya jelas pembatasan. Artinya pembatasan itu ya ada aturan-aturan ya. Protokol kesehatan harus diterapkan. Jadi harus ketat. Mereka pakai masker misalnya dan seterusnya. Bahkan di Masjid Al-Akbar ini itu di samping penjarangan model zigzag. Jadi sangat sudah memenuhi persyaratan untuk menjaga jarak ya. Dan ini dilakukan di masjid-masjid yang lain. Rumah saya juga dekat dengan masjid. Di tempat saya tidak ada Jumatan ya. Tapi memang sangat ketat ya. Mereka yang tanpa masker tidak boleh masuk masjid ya. Dan di luar sudah disiapkan untuk cuci tangan misalnya. Mereka membawa sajadah sendiri dan sebagainya. Karena begini menurut kami, ikhtiar untuk menghadapi corona ini itu ada dua ya. Pertama adalah secara medis, yang kedua juga ibadah dan doa. Sebab ini penyakit adalah ini ada keputusan yang maha kuasa Allah SWT ya. Kita juga mohon kepada Allah agar segera diakhiri di negeri ini dan di dunia ini, agar tidak ada penyakit ini gitu ya. Jadi ini ada upaya-upaya, ada kunut nazilah ya. Ada permohonan. Itu pun persyaratannya ketat, di samping khutbahnya juga tidak lama ya. Taraweh juga begitu ya. Jadi rata-rata di Jawa Timur begitu, terutama wilayah yang tidak ada PSBB gitu ya. Ada satu kabupaten yang banyaklah ya, kabupaten yang lain seperti biasa, tapi memang ketat gitu ya. Dan kasusnya yang lain adalah begini. Orang bekerja masih banyak di luar ya. Pasar-pasar masih dibuka, mal-mal dibuka ya. Mereka memerlukan masjid gitu ya. Jadi kalau ditutup akan menyusahkan kepada masyarakat. Nah, pertimbangan inilah lalu Pemprov ya mengambil keputusan ya seperti itu. Jadi kami sangat mendukung dan tolong kebijakan ini jangan dirubah lagi ya. Sebab ini memang tuntutan masyarakat. Ibadah itu adalah kebutuhan yang memang sangat mendasar. Itu terbukti di dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 28 huruf I ya. Tidak bisa dikurangi itu dalam kondisi apapun ya.
termasuk pasal 29 ayat 2 misalnya. Tentu Baik. harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah ya. Tentunya masjid dikawal. Bagaimana pelaksanaannya yang baik sesuai dengan kesehatan. Baik, Pak Kiai. Ini alasan ya. Ya, baik Pak Kiai, kita semua sepakat bahwa ibadah adalah sebuah kebutuhan mendasar dari semua makhluk, terutama dari semua manusia di muka bumi ini, termasuk juga masyarakat di Jawa Timur. Tetapi begini Pak Kiai, merujuk pada fatwa MUI yang memperbolehkan sholat Id asal dilaksanakan di tanah lapang, ini diperbolehkan, tapi ada persyaratan-persyaratan khusus dan juga di situ mempertimbangkan jumlah kasus yang sudah mulai turun. Tetapi di Surabaya, data terakhir menunjukkan angkanya meningkat cukup signifikan. Hari ini saja tercatat jumlah total sudah 2.000-an dan angka kematian sudah mendekati angka 200 orang, Pak Kiai. Apakah ini tidak akan menjadi sebuah pertimbangan lagi, Pak Kiai, mengingat angkanya semakin meningkat? Ya menjadi pertimbangan, tapi ini kan mereka yang memang sudah dinyatakan positif, itu kan langsung diisolasi kan, jadi masuk rumah sakit misalnya ya. Sedangkan orang yang sholat ini semua adalah diharapkan orang yang sehat, yang sakit jangan kan gitu ya. Jadi begitu. Apalagi penjelasan mengenai kawasan atau zona mana yang kuning, mana yang hijau, mana yang merah ya. Kalau wilayah seperti Jawa Timur ada pegunungan misalnya, ada kepulauan misalnya ya, itu dipertimbangkan juga ya. Jadi seperti fatwa Majelis Ulama. Jadi ini tolonglah, ini jangan ada keresahan dua macam, ibadah sulit, ekonomi juga berat gitu ya. Ini termasuk saya sudah dialog dengan masyarakat di bawah, begitu. Malah mereka mengatakan kebijakan menutup masjid atau menghentikan ibadah itu adalah tidak proporsional. Itu jawaban masyarakat kecil di bawah itu ya. Jadi kami menampung aspirasi karena MUI itu memang langkahnya wasatiyah ya. Jadi jangan terlalu ekstrim ya di dalam masalah ini. Ibadah adalah kebutuhan. Jadi mari kita bersama-sama menghadapi corona ini ya, tentunya dengan berbagai macam pertimbangan itu ya. Baik Pak Kiai. Karena kita nggak tahu sampai kapan corona ini selesai gitu ya. Pak Kiai, bagaimana MUI Provinsi Jawa Timur memastikan jemaah tuh menaati protokol kesehatan dan mencegah terjadinya potensi penularan, Pak? Meskipun itu kategori masjid akbar di Surabaya, Jawa Timur. Wah, itu sudah diatur, Pak, sudah. Luar biasa itu. Karena di Masjid Al-Akbar itu selama ini ada sholat Jumat, ada kegiatan. Tapi karena ada surat resmi pemberhentian, lalu tidak diadakan, gitu ya. Tapi ini cukup resah ini masyarakat ya, apalagi di mana-mana ada sweeping misalnya ya dari aparat misalnya. Ya, kadang-kadang ada orang taraweh lalu dikepung misalnya ya, dipaksakan untuk rapid test ya. Itu secara psikologis tidak pas Pak di dalam kehidupan dalam masyarakat, terutama di kalangan bawah. Jadi kami merespon itu dari masyarakat. Kami juga membentuk tim ya untuk keliling di seluruh Jawa Timur itu. Jadi mulai jalan tol sampai ke daerah-daerah pedalaman, kita ngerespon usulan masyarakat. Yang penting kita protokol kesehatan itulah, itu yang menjadi yang harus ketat gitu ya. Dan sampai sekarang nggak ada Pak klaster masjid untuk corona itu nggak ada saya kira. Umumnya itu dari pabrik ya, dari perusahaan-perusahaan ya, dari kerumunan di luar. Pak Kiai, justru di masjid itu orangnya disiplin. Oke. Pak Kiai, ini berarti hanya fix diperbolehkan sholat Idul Fitri hanya di masjid saja ya, tidak diperbolehkan di lapangan yang memang tempatnya bisa dilakukan pemeriksaan protokol untuk COVID-19. Atau di lapangan juga diperbolehkan Pak Kiai? Di lapangan juga boleh, lapangan malah lebih leluasa untuk mengatur saya kira itu kalau. Tapi kami memang mohon agar bawa sajadah sendiri gitu ya. Kemudian dirinya diatur dengan baik, pakai masker ya, bersih begitu, dan tidak ada namanya salam bersalaman, tidak ada ya, selesai. Kemudian khutbahnya singkat, sholatnya juga singkat, tidak usah surat-surat yang panjang misalnya gitu. Eksistensi ibadah ini yang perlu ya, jangan ditiadakan. Ini negara Pancasila ya, negara yang saya ngomong ini berdasarkan undang-undang, ini bukan baca itu Undang-Undang 45.
Apalagi kalau saya baca Quran ayat 114 surat Al-Baqarah, itu ayatnya begini, waman adlamu mimman mana'a masajidallah ayyudhkara fi ismu was'a fi kharabiha ulaika maka dalam ayat khuluha illa khaifin lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun azim. Ayat ini ancaman orang yang menutup masjid dan melarang ibadah, itu hina di dunia dan besok disiksa di akhirat. Baik, terima kasih banyak. Kiai-kiai banyak yang ngomong pada saya, wah sudah rugi dunia rugi akhirat ya gitu ya. Oke. Jadi ini kami nyampaikan karena ini juga menyambung keinginan masyarakat gitu ya. Dan pemerintah merespon, saya kira bijaksanalah pemerintah Provinsi Jawa Timur. Baik, terima kasih banyak Ketua Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur Kiai Haji Abdus Somad Bukhori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak.